Novel Perintah Kaisar Naga. Subscribe channel Novel Askadina. Bab 5984. Di penjara. David dan Ming Li melakukan perjalanan ke selatan, melintasi puluhan ribu mil wilayah hutan belantara utara. Semakin ke selatan Anda pergi, semakin kaya dan murni energi spiritual antara langit dan bumi. Jauh melampaui energi 12 langit. David dapat merasakan bahwa hukum-hukum surga ke-13 lebih lengkap dan ketat, membuat kultivasi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha, tetapi juga membutuhkan fondasi yang lebih tinggi dari kultivator. Setelah beradaptasi dengan hukum alam ini, pengoperasian teknik konsentrasi pikiran di dalam tubuhnya menjadi lebih lancar dan lebih kuat daripada ketika dia berada di surga ke-12. 3 hari kemudian, sebuah kota es dan salju yang megah muncul di Cakrawala. Tembok kota itu setinggi 100 kaki, dan seluruhnya terbuat dari sejenis es berwarna biru tua. Permukaannya ditutupi dengan run berwarna biru pucat, yang menunjukkan bahwa tembok itu dilengkapi dengan formasi pertahanan yang kuat. Di sepanjang tembok kota, berdiri para kultivator yang mengenakan baju zirah biru es. Aura mereka dalam dan mengesankan. Tingkat kultivasi mereka setidaknya berada di alam dewa abadi. Di atas gerbang kota, 3 karakter segel kuno, yang ditulis dengan gaya yang megah dan elegan, memancarkan aura yang mencekam. Kota Jurang Dingin. Tuan Chen, ini adalah kota Hanyuan. Ming Li menjelaskan, kota ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun, dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya para kultivator terpenting di bagian selatan dataran es dunia bawah utara, dengan lebih dari 100.000 penduduk tetap. Penguasa kota Hanyuan Zhenren adalah kultivator buronan yang kuat di peringkat kelima alam abadi atas. Konon, ia menerima warisan abadi kuno di usia mudanya, dan kekuatannya tak terukur. Selain itu, ia relatif adil dan tidak ikut campur dalam konflik antara kekuatan besar. Oleh karena itu, banyak kultivator buronan dan sekte kecil bersedia menetap di sini. David mengangguk, dan keduanya berjalan menuju gerbang kota. Puluhan penjaga memeriksa orang-orang di gerbang kota. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya, aura yang garang, dan wajah penuh bekas luka. Tingkat kultivasinya telah mencapai peringkat kedua alam abadi atas. David terdiam. Di surga ke-13, bahkan alam abadi pun telah menjadi sekadar penjaga gerbang. Berhenti! Pria berwajah penuh bekas luka itu menghentikan David dan temannya, menatap mereka dari atas ke bawah. Wajah asing? Dari mana kalian berasal? Apa yang membawa kalian ke kota ini? David berkata dengan tenang. David, seorang kultivator pengembara, dan ini temanku Ming Li. Kami baru saja tiba di dataran es utara, dan ingin tinggal di kota untuk sementara waktu, guna membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Seorang kultivator nakal. Pria berbekas luka itu menatap David dengan curiga, menfokuskan pandangannya padanya. Penguasa kota baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk menyelidiki secara ketat semua kultivator dari luar. Apakah Anda memiliki identitas, atau adakah yang dapat membuktikan asal-usul Anda? David sedikit mengerutkan kening. Kredensial identitas. Mereka baru saja datang dari surga ke-12, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki identitas surga ke-13? Ming Li dengan cepat melangkah maju, mengeluarkan sebuah domino hitam dari sakunya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kami berasal dari kedalaman hutan belantara utara. Nenek moyang kami adalah keluarga kecil yang jumlahnya semakin berkurang, yang hidup terpencil di hutan belantara, bercocok tanam. Ini adalah lambang keluarga leluhur kami. Kali ini, kami telah keluar dari pegunungan untuk memperluas cakrawala dan mencari peluang." Pria yang memiliki bekas luka itu mengambil kartu domino dan memandanginya. Ekspresinya sedikit melunak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tanpa token giok identitas yang sah, kartu-kartu ini harus disita sementara sesuai aturan. Kartu-kartu ini hanya dapat dilepaskan setelah identitasnya diverifikasi. Kota ini belakangan ini cukup tidak tenang. Salah satu artefak magis penting milik penguasa kota telah dicuri, dan diduga pelakunya adalah kultivator dari luar. Karena itu semua orang asing sedang diselidiki secara menyeluruh. Apa? David terkejut. Artefak magis itu telah dicuri. Alasan ini terdengar agak mengada-ada. Saudaraku, tolong buatkan pengecualian. Ming Li diam-diam menyelipkan sebuah kantung kecil berisi kristal yuan kepadanya, sambil berkata, "Kita adalah kultivator yang benar-benar berbudi luhur, tanpa niat jahat sama sekali." Pria yang memiliki bekas luka itu menimbang tas di tangannya. Kilatan keserakahan terlihat di matanya, tetapi dia segera tampak gelisah. Bukannya aku bersikap tidak masuk akal, tetapi penguasa kota telah memberikan perintah yang tegas kali ini. Tahan semua kultivator dari luar yang identitasnya tidak jelas.
Siapapun yang berani membiarkan mereka lewat akan dibunuh tanpa terkecuali. Aku hanya mengikuti perintah, jadi jangan mempersulitku. Dia melambaikan tangannya. Seseorang, bawa mereka ke pusat penahanan sementara. Kita akan membicarakannya setelah kita melakukan penyelidikan. Seketika itu juga, 4 penjaga peringkat pertama dari alam abadi atas melangkah maju, membawa rantai besi dingin yang dibuat khusus. Tatapan mata David menjadi dingin, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya sedikit berfluktuasi. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, para penjaga ini bukanlah tandingan baginya, dan tidak akan sulit baginya untuk menerobos. Namun sebagai pendatang baru, dia tidak ingin langsung menimbulkan masalah dan menjadi musuh penguasa kota. Tuan Chen, mohon tenang. Ming Li menyampaikan suaranya. Mari kita pergi bersama mereka dulu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Tuan Han Yuan memiliki reputasi yang baik, jadi dia seharusnya tidak mempersulit kita tanpa alasan. Setelah identitas kita diverifikasi, dia pasti akan membiarkan kita keluar. David menarik napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk bertindak, dan membiarkan penjaga memasangkan rantai besi dingin di pergelangan tangannya. Sebuah kekuatan penyegal yang mengerikan terpancar dari rantai-rantai itu, berusaha menyegal kekuatan sihirnya, tetapi aliran energi kacau yang lemah dengan mudah melarutkan kekuatan penyegal ini. David berpura-pura di penjara dan tidak melawan. Hal yang sama berlaku untuk Ming Li. Dia memiliki banyak teknik rahasia klan hantu, dan rantai tingkat ini sama sekali tidak dapat menahannya. Keduanya dikawal melewati jalanan yang ramai. Kota Han Yuan cukup ramai, dengan toko-toko berjejer di kedua sisi jalan. Beberapa menjual pil, senjata sihir, dan teknik kultivasi, sementara yang lain adalah restoran, penginapan, dan bahkan rumah lelang. Aura para kultivator yang lewat bervariasi kekuatannya, tetapi umumnya sedikit lebih kuat daripada aura kultivator tingkat 12 surga. Para dewa tinggi ada di mana-mana, tetapi tidak satupun dewa surgawi yang terlihat. David juga menyembunyikan auranya, mencegah orang lain menemukan alam dewa abadi miliknya. Sepertinya surga ke-13 memang alam menengah, dan kekuatan keseluruhannya jauh melampaui alam bawah, pikir David dalam hati. Tak lama kemudian mereka dibawa ke sebuah bangunan yang dijaga ketat di bagian barat kota. Bangunan itu terbuat dari es tebal berwarna gelap, dijaga ketat di pintu masuknya, dan terdapat 3 huruf besar bertuliskan divisi inspeksi pada plakatnya. Setelah memasuki departemen inspeksi dan melewati beberapa koridor yang remang-remang, keduanya didorong masuk ke dalam sel yang sangat besar. Sel itu sudah menampung puluhan kultivator, pria dan wanita, muda dan tua, dengan tingkat kultivasi mulai dari peringkat pertama dan kedua alam abadi atas, dan bahkan beberapa di peringkat ketiga. Semua kultivator itu tampak ketakutan, marah atau menyimpan dendam. Dinding sel itu ditutupi dengan rune penyegel, dan suasana mencekik memenuhi udara. Bab 5985, meluruskan Fa di tempatnya. 2 orang lagi yang kurang beruntung telah tiba. Kapan ini akan berakhir? Apakah Guru Han Yuan benar-benar bertekad untuk membasmi semua kultivator dari luar kali ini? Para tahanan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tatapan mereka ke arah David dan Ming Li bercampur antara rasa iba dan acuh tak acuh. David menemukan sudut untuk duduk, memejamkan mata untuk beristirahat, dan diam-diam mengamati situasi di dalam sel. Ming Li kemudian mendekati beberapa tahanan yang tampak cukup ramah dan berbisik menanyakan tentang situasi tersebut. Saudara-saudara Taois, apa sebenarnya yang terjadi? Kita ditangkap begitu memasuki kota, dan mereka mengatakan penguasa kota kehilangan senjata sihir, tanya Ming Li. Seorang kultivator tua berwajah keriput berkata sambil tersenyum pahit. Yang disebut hilangnya harta sihir hanyalah dalih. Tujuan sebenarnya adalah untuk membasmi semua kultivator dari wilayah timur, atau siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan wilayah timur. Wilayah timur, benua abadi Azur Nether, David membuka matanya. Tepat. Kultivator tua itu merendahkan suaranya dan berkata, Guru Han Yuan menerima laporan rahasia bahwa sekte-sekte manusia utama di benua abadi Qingming telah sering bergerak akhir-akhir ini. Tampaknya diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk memperluas wilayah mereka ke dataran es utara. Mereka mungkin sudah mengirim banyak mata-mata untuk menyusup ke kota Han Yuan guna mengumpulkan informasi intelijen, dan bahkan bersiap untuk mengkoordinasikan serangan dari dalam dan luar. Oleh karena itu, penguasa kota lebih memilih membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah bebas, dan menangkap semua kultivator yang baru saja memasuki kota dan yang identitasnya tidak diketahui. Terutama kami yang mengungsi dari wilayah timur. Aduh,
musibah yang tidak pantas kami terima. Melarikan diri. David dengan cerdik memahami ungkapan ini. Benua abadi Qingming adalah tempat suci bagi kultivasi manusia. Mengapa mereka harus melarikan diri? Kultivator tua itu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya lebih jauh lagi. Saudara Tawis, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi benua abadi Azure Nether tidak lagi diperintah oleh ras manusia. Sekitar beberapa ratus tahun yang lalu, sekelompok orang yang menyebut diri mereka kultivator ilahi, menguasai benua abadi Azure Nether. Mereka kuat, berdarah bangsawan, dan memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri, memandang rendah kita manusia. Protos. Mata David menyipit. Protos lagi. Wan Jianxing dipenjarakan oleh patriark klan dewa. Benar sekali, para dewa. Rasa takut dan kebencian terpancar di mata kultivator tua itu. Mereka menggunakan cara yang tidak diketahui untuk mengendalikan anggota berpangkat tinggi dari beberapa sekte teratas di benua abadi Azure Nether. Sekarang, seluruh benua abadi Azure Nether secara nominal diperintah oleh sekte manusia, tetapi pada kenyataannya, semuanya dikendalikan oleh para dewa. Mereka menindas para kultivator manusia dan menjarah sumber daya. Setiap perlawanan akan dibalas dengan penindasan berdarah. Banyak murid sekte dan kultivator independen tidak tahan dan melarikan diri. Kami manusia tak sanggup menanggung penindasan para dewa, dan kami nyaris lolos ke dataran es utara yang relatif damai, berharap bisa menetap di sini. Tapi kami tak pernah menyangka akan jatuh ke sarang harimau setelah lolos dari sarang serigala, kata kultivator tua itu, matanya memerah. Seorang kultivator muda di dekatnya dengan bersemangat menyelah. Bajingan-bajingan dari ras dewa itu sama sekali tidak memperlakukan kita seperti manusia. Mereka bilang kita adalah ras rendahan, hanya pantas menjadi pelayan mereka. Tuanku dijadikan boneka oleh mereka karena dia menolak untuk tunduk. Aku harus membalas dendam. Pelankan suaramu. Biksu tua itu segera menutup mulutnya. Dinding punya telinga. Jika para penjaga mendengar kita, kita akan mati. David mendengarkan dalam diam, hatinya penuhi gejolak. Para dewa memang sombong dan mendominasi. Apakah tidak ada yang bertanggung jawab? Bagaimana dengan kekuatan-kekuatan besar di benua suci Tianyuan di wilayah tengah? Tanya Mingli. Mengelola? Siapa yang bertanggung jawab? Kultivator tua itu tersenyum kecut. Ras dewa memiliki asal-usul yang misterius dan kekuatan yang besar. Konon mereka juga memiliki pendukung yang kuat di wilayah tengah. Selain itu, mereka tidak secara langsung memerintah benua abadi Azure Nether di permukaan, tetapi secara tidak langsung mengendalikannya dengan mengendalikan sekte-sekte manusia. Kekuatan-kekuatan besar itu tidak peduli dengan apapun yang menyangkut mereka. Selama kepentingan inti mereka tidak dilanggar, siapa yang akan membela kita? Para kultivator dan sekte kecil. Keheningan mencekam menyelimuti sel itu. Tepat saat itu, pintu penjara terbuka dengan keras dan sekelompok penjaga berwajah garang bergegas masuk. Semuanya, berdiri, berbaris. Kepala penjaga itu berteriak dengan tegas. Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan membiarkan kami keluar? Tanya seseorang penuh harap. Biarkan mereka keluar. Kapten penjaga itu menyeringai jahat. Penguasa kota telah memerintahkan agar semua yang dicurigai sebagai mata-mata dibawa ke panggung eksekusi di ujung utara kota dan dieksekusi di tempat, sebagai peringatan bagi orang lain. Apa? Kami tidak bersalah, kami bukan mata-mata. Tuan Han Yuan, Anda tidak bisa membunuh orang-orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Sel itu diliputi kekacauan, dipenuhi dengan teriakan, sumpah serapah, dan permohonan belas kasihan. Diam. Kapten penjaga mencambuk kultivator yang paling berisik, merobek kulitnya hingga terbuka. Berani mengeluarkan suara lagi, dan kau akan dieksekusi seketika. Bawa mereka semua pergi. Para penjaga menyerbu maju seperti serigala, memasangkan borgol yang lebih berat pada setiap tahanan, dan menyeret mereka keluar dari sel dengan paksa. Tatapan mata David sedingin es. Awalnya dia berniat menunggu identitasnya diverifikasi, tetapi sekarang tampaknya penguasa kota Hanyuan bertekad menggunakan ini sebagai alasan untuk membersihkan kultivator dari luar. Karena itu, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Pak Chen, apa yang harus kita lakukan? Ming Li bertanya secara telepati, secercah niat membunuh terpancar di matanya. Meskipun dia adalah anggota ras hantu, dia bukanlah seseorang yang bisa dibantai begitu saja. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, jawab David dengan tenang. Rombongan itu dikawal melewati jalan-jalan yang dingin dan berangin kencang,
lalu menuju ke utara kota. Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian itu berkumpul di kedua sisi jalan, menunjuk dan berdiskusi, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menghentikan mereka. Jelas sekali, penguasa kota Hanyuan memegang otoritas absolut di kota Hanyuan. Tak lama kemudian, semua orang dibawa ke sebuah panggung tinggi yang besar. Bab 598. Orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Platform tinggi itu terbuat dari es hitam berusia ribuan tahun, memancarkan aura yang mengerikan. Di tengahnya berdiri pilar-pilar es tebal yang tertutup noda darah merah gelap. Inilah platform eksekusi, tempat para penjahat kelas berat dieksekusi di kota Hanyuan. Di bawah panggung, ribuan kultivator telah berkumpul, termasuk penduduk kota Hanyuan dan orang luar. Semuanya menyaksikan pertunjukan tersebut. Tepat di depan panggung tinggi itu, terdapat singgasana giok es yang kini kosong. Jelas sekali, Tuan Kota Hanyuan Zhenren belum tiba. Berlututlah. Para penjaga dengan paksa menjatuhkan tahanan itu ke tanah, menghadap ke arah singgasana. Penguasa kota telah tiba. Sebuah teriakan keras terdengar. Di kejauhan, seberkas cahaya biru es menembus udara dan mendarat di depan singgasana. Saat cahaya memudar, seorang pendeta Taois parung baya muncul, mengenakan jubah Taois berwarna biru es, dengan wajah kurus dan sikap tegas. Matanya berbinar tajam saat ia membuka dan menutup, dan auranya tak terduga. Dia tak lain adalah Hanyuan Zhenren, penguasa kota Hanyuan, seorang dewa agung tingkat 5. Dengan kedatangannya, suhu di sekitar tempat eksekusi turun tajam, dan tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area, seketika membungkam kerumunan yang ribut. Tuan Hanyuan dengan dingin mengamati puluhan tahanan di atas panggung, seolah-olah sedang melihat sekelompok semut. Tuan Kota, kami tidak bersalah. Kami bukan mata-mata dari benua abadi Qingming. Kami terpaksa melarikan diri ke sini karena penindasan para dewa. Kultivator muda itu tak dapat menahan diri lagi dan berteriak dengan suara serak dan melengking. Kelancaran! Kau berani membantah bahkan saat kau akan mati. Kapten penjaga melangkah maju, siap menyerang. Tunggu, kata Guru Hanyuan dengan tenang. Kapten penjaga itu segera berhenti dan membungkuk sambil melangkah mundur. Guru Hanyuan menatap kultivator muda itu, suaranya dingin. Penindasan oleh para dewa, melarikan diri. Bagaimana aku bisa tahu ini bukan hanya alasan yang kau buat-buat untuk menyusup ke kota Hanyuan? Jika benua abadi Azur Nether benar-benar dikendalikan oleh ras dewa, mengapa tidak ada kabar tentangnya yang muncul dari wilayah timur? Karena para dewa begitu perkasa, mereka telah menyegel berita itu. Siapapun yang berani membocorkannya telah dibungkam. Kultivator muda itu berseru dengan penuh semangat. Jika Raja Kota tidak mempercayai kami, Anda dapat mengirim seseorang ke benua abadi Qingming untuk menyelidiki. Kami bersedia bersumpah demi hati dao kami bahwa jika kami mengucapkan kebohongan sekecil apapun, semoga kami dihantam oleh langit dan bumi dan tidak pernah bereinkarnasi. Para tahanan lainnya juga mengucapkan sumpah dan janji. Suara mereka dipenuhi air mata. Guru Hanyuan sedikit mengerutkan kening, tampak ragu-ragu. Dia bukanlah orang yang haus darah. Pembersihan ini disebabkan oleh tekanan yang sangat besar. Jika benua abadi Qingming benar-benar bersiap untuk menyerang utara, kota Hanyuan akan menjadi yang pertama terkena dampaknya, dan dia harus memastikan bahwa tidak ada pengkhianat di dalam kota tersebut. Tapi bagaimana jika orang-orang ini benar-benar tidak bersalah? Saat itu, David angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh tempat acara, memiliki ketenangan dan kekuatan yang aneh. Tuan Hanyuan, apa yang mereka katakan itu benar? Suara mendesing. Semua mata langsung tertuju pada David. Tatapan Guru Hanyuan bagaikan kilat saat ia menatap David. Lalu, siapakah kau? Bagaimana kau bisa begitu yakin? David perlahan berdiri. Belenggu besi dingin di pergelangan tangannya telah hancur perlahan oleh kekuatan kekacauan, dan kini hanya bertumpu di tangannya. Pergerakan tiba-tiba ini langsung membuat para penjaga di sekitarnya menjadi waspada. Kelancaran, berlututlah! Kapten penjaga berteriak dan menampar bahu David, mencoba mendorongnya jatuh lagi. David bahkan tidak memandanginya, tetapi dengan santai mengangkat tangan kirinya dan mengetuk ringan dengan jari telunjuknya. Engah. Pukulan telapak tangan kapten penjaga, yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, tiba-tiba berhenti 3 inci dari bahu David.
Ia terpaku di tempatnya seolah terkena sihir. Wajahnya berkerut dengan ekspresi ganas, matanya dipenuhi teror. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya pun telah membeku. Mata Guru Hanyuan menyipit, memperlihatkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia bisa melihat bahwa serangan jari David mengandung kekuatan yang sangat misterius dan canggih, yang seketika menyegel seluruh kultivasi dewa tingkat 2. Selain itu, tingkat kultivasi David terungkap segera setelah dia bergerak. Dia sebenarnya adalah dewa surgawi tingkat 7. Namaku David, dan aku berasal dari surga ke-12 di alam bawah. David menatap Hanyuan Zenren dengan tenang. Adapun alasan mengapa aku begitu yakin, itu karena aku memiliki dendam lama terhadap klan dewa. Dengan sekali jentikan pergelangan tangannya, rantai besi dingin yang terpasang longgar itu hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi serpihan es yang berhamburan di udara. Pada saat yang sama, aura kekacauan yang luas, tak terbatas, dan tampaknya meliputi segalanya, perlahan-lahan terpancar dari dirinya. Aura ini tidak mendominasi, tetapi membuat semua kultivator yang hadir, termasuk manusia sejati Hanyuan, merasakan tekanan yang berasal dari tingkat kehidupan mereka. Kekuatan macam apa ini? Guru Hanyuan merasa terguncang. Dia telah berlatih selama ribuan tahun dan telah melihat berbagai macam teknik dan kekuatan supranatural, tetapi dia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu unik dan mendasar. Kekuatan kekacauan, David berkata dengan tenang. Penguasa kota seharusnya dapat merasakan bahwa kekuatan ini pada dasarnya berbeda dari kekuatan reinkarnasi dan ras dewa. Jika aku benar-benar mata-mata untuk benua abadi Azure Nether, mengapa aku harus mengolah kekuatan yang tidak sesuai seperti ini? Guru Hanyuan tetap diam. Memang, aura kekuatan kekacauan terlalu unik, tidak seperti sistem kultivasi manapun yang dikenal, dan mustahil merupakan penyamaran. Adapun mereka, David menunjuk ke arah para tahanan dan berkata, "Jika penguasa kota tidak mempercayai saya dapat menjamin mereka. Jika kemudian terbukti bahwa salah satu dari mereka adalah mata-mata, saya, David, bersedia menerima hukuman apapun." "Kau akan menjaminku? Kualifikasi apa yang kau miliki? Seorang dewa abadi biasa untuk menjaminku?" Guru Hanyuan menyipitkan matanya. "Hanya karena aku bisa datang ke surga ke-13 dari alam bawah." Nada suara David tetap tenang. "Bukankah penguasa kota penasaran bagaimana aku menembus penghalang antara dua alam dan tiba di sini dengan kultivasi dewa surgawi?" Kata-kata ini akhirnya menyentuh hati Guru Hanyuan. Pembatas antara dua alam, selaput hukum. Ini adalah aturan yang mutlak dan tidak bisa diubah. Para kultivator dari alam bawah, kecuali mereka mencapai alam dewa atas atau memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum-hukumnya, tidak akan bisa mencapai alam menengah. Memaksa masuk hanya akan berujung pada kehancuran oleh hukum alam. Hanya ada dua kemungkinan bagi David untuk mencapai surga ke-13 hanya dengan peringkat ke-7 alam dewa abadi. Entah dia memiliki sosok yang sangat kuat di belakangnya untuk membantunya, atau dia begitu istimewa sehingga hukum alam akan memberinya perlakuan khusus. Bagaimanapun juga, ini berarti orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Bab 5987. Aku berjanji padamu. Ekspresi Guru Hanyuan berubah, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. "Lepaskan mereka." "Penguasa kota," para penjaga lainnya tercengang. "Saya bilang biarkan mereka pergi." Guru Hanyuan mengulangi, suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Para penjaga tidak berani membangkang, dan dengan cepat melepaskan belenggu dari semua tahanan. Para tahanan yang telah lolos dari kematian, semuanya memandang David dengan rasa terima kasih, dan beberapa bahkan berlutut untuk berterima kasih kepadanya. "Kau ikutlah denganku." Guru Hanyuan berkata kepada David, lalu melirik Mingli dan juga temanmu. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru es dan terbang menuju istana penguasa kota. David mengangguk kepada Mingli, dan keduanya terbang ke udara mengikuti dari dekat. Meninggalkan para penyintas di panggung eksekusi dan para penonton yang tertegun di bawahnya. Siapa orang itu tadi? Seorang kultivator alam abadi surgawi tingkat 7 ternyata bisa mengubah pikiran Hanyuan Zenren. Auranya menakutkan. Sepertinya dunia akan segera berubah di kota Hanyuan. Sis. Aula utama rumah besar penguasa kota, tempat para tamu diterima. Tuan Hanyuan memecat para pengikutnya, hanya menyisakan David dan Mingli. Ia sendiri menuangkan secangkir teh spiritual untuk David. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Saudara Taoist Chen, mohon maafkan kekasaran saya tadi."
Akhir-akhir ini saya berada di bawah tekanan yang sangat besar dan harus berhati-hati. David mengambil cangkir teh dan berkata dengan tenang, "Anda terlalu baik, Tuan Kota. Saya mengerti kekhawatiran Anda." Guru Hanyuan duduk, pandangannya tertuju pada David. "Saudara Tao Ischen, mari kita langsung saja. Bagaimana tepatnya Anda sampai di surga ke-13? Warisan macam apa yang dimiliki kekuatan kekacauan di dalam diri Anda? Dan Anda menyebutkan memiliki dendam lama terhadap ras ilahi. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut?" David menyesap tehnya, berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan sebagian kebenaran. Perubahan sikap Hanyuan Zenren dengan jelas menunjukkan niatnya untuk berteman dengan mereka, dan dia juga tampaknya tidak memiliki niat baik terhadap para dewa. "Aku berasal dari surga ke-12 di alam bawah. Aku bisa datang ke alam ini dengan bantuan seorang senior." David mengaburkan keberadaan Tuan Shi dengan mengatakan, "Adapun kekuatan kekacauan, itu adalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan. Adapun para dewa, aku pernah berkonflik dengan mereka saat berada di alam bawah. Seorang temanku, bernama Wan Jianxing, dipenjara oleh patriark klan dewa. Tujuan datang ke surga ke-13 kali ini bukan hanya untuk mendapatkan pengalaman, tetapi juga untuk menimbulkan masalah bagi para dewa." Wan Jianxing. Belum pernah mendengar namanya. Master Hanyuan menggelengkan kepalanya. Namun, klan dewa memang arogan dan mendominasi. Tidak hanya di benua abadi Qingming, tetapi juga di seluruh 13 surga, dan bahkan surga yang lebih tinggi, mereka memiliki reputasi buruk. Mereka menganggap diri mereka memiliki garis keturunan bangsawan, menganggap ras lain sebagai pelayan, bertindak sewenang-wenang, dan telah membuat banyak musuh. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. "Saudara Tao Ischen, apakah Anda benar-benar tulus ketika Anda menjamin para kultivator dari wilayah timur itu?" "Alam." David mengangguk. Aku percaya apa yang mereka katakan. Terlebih lagi, aku sangat membenci perilaku para dewa. Secercah rasa terima kasih terpancar di mata Hanyuan Zenren. Bagus. Rekan Tao Ischen adalah orang yang jujur dan berprinsip. Karena itu, aku akan mempercayaimu kali ini. Aku akan menjaga baik-baik para kultivator dari wilayah timur dan tidak akan mempersulit mereka lagi. Terima kasih, Tuan Kota. David menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Tetapi, ekspresi Master Hanyuan berubah serius. Situasi di benua abadi Qingming mungkin bahkan lebih parah daripada yang mereka katakan. Saya telah menerima beberapa informasi rahasia bahwa ras ilahi tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar di benua abadi Qingming, yang bukan hanya tentang memperluas wilayah mereka. Mereka kemungkinan besar berencana menggunakan benua abadi Azur Nether sebagai batu loncatan untuk secara bertahap mengikis seluruh 13 surga. David mengerutkan kening. Jika memang demikian, kita harus menghentikan mereka. Ini sulit. Master Hanyuan menghela nafas. Ras ilahi itu kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Kota Hanyuan saya sendiri, atau bahkan seluruh dataran es dunia bawah utara, kemungkinan besar tidak akan mampu melawan mereka. Kecuali, kita dapat bersatu dengan wilayah-wilayah besar lainnya untuk melawan mereka bersama-sama. Dia menatap David, secercah harapan terpancar di matanya. "Saudara Tao Ischen, meskipun kau hanya berada di alam dewa abadi, kekuatanmu luar biasa, potensimu tak terbatas, dan kau juga memiliki dendam lama terhadap ras dewa. Apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan ke benua abadi Azur Nether untuk secara diam-diam menyelidiki kekuatan dan tujuan sebenarnya dari ras ilahi? Jika kita dapat memperoleh bukti yang meyakinkan, saya kemudian dapat menghubungi pasukan wilayah pusat dan wilayah besar lainnya untuk menghadapi mereka bersama-sama." Hati David tergerak. Dia sudah berencana pergi ke benua abadi Qingming untuk mencari senior Musa, dan menyelidiki situasi klan dewa juga merupakan bagian dari rencananya. Sekarang setelah Guru Hanyuan mengajukan permintaan dan menawarkan dukungannya, segalanya akan jauh lebih mudah. Baiklah, David setuju. Lagi pula aku memang berencana pergi ke benua abadi Qingming. Pertama untuk mencari teman lama, kedua untuk menyelidiki hakikat sebenarnya dari klan dewa, dan mencari cara untuk membebaskan seniorku yang dipenjara. Sangat bagus. Guru Hanyuan sangat gembira. Saudara Tao Ischen, silahkan bertanya jika Anda membutuhkan bantuan. Saya juga memiliki beberapa titik kontak rahasia di benua abadi Qingming yang dapat memberikan bantuan kepada Anda. Keduanya membahas beberapa detail lebih lanjut, dan Guru Hanyuan memberi David peta singkat benua abadi Qingming, informasi kontak dan sejumlah besar kristal Yuan sebagai biaya perjalanan. Hari sudah larut ketika kami meninggalkan rumah besar penguasa kota. "Tuan Chen, apakah kita benar-benar akan pergi ke benua abadi Qingming?" Mingli bertanya dengan agak khawatir. Tempat itu sekarang menjadi sarang naga dan harimau yang dikendalikan oleh para dewa. "Aku harus pergi." David menatap ke arah timur dengan tatapan penuh tekad. "Kita tidak hanya perlu menemukan senior Musa,
tetapi kita juga perlu melihat seberapa sombongnya ras dewa ini sebenarnya. Lagi pula, dengan kehadiranmu di sini, apa yang kutakutkan? Kau bisa langsung mereinkarnasi para kultivator dewa itu. Mendengar itu Mingli langsung merasa malu. Tuan Chen, tolong jangan bercanda. Saya baru berada di tingkat kelima alam abadi atas. Jika bukan karena gerbang reinkarnasi, saya rasa saya tidak akan sebanding dengan Anda. Mendengar itu, David terdiam. Ternyata orang ini hanya pamer dengan menggunakan gerbang reinkarnasi, bahkan menyebut dirinya penguasa reinkarnasi. Dia benar-benar berani menyebut dirinya seperti itu. Namun, bahkan seorang immortal tingkat 5 pun merupakan eksistensi tingkat atas di surga ke-12.